Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa di segmen Create Up, ditemani rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali, kami kali ini akan memperbincangan mengenai pertemukan produsen brand produk muslim dengan reseller ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Adi Purwanto Sujarwadi, beliau adalah VP of SBU Evermos. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik Mas Mbak. Baik, terima kasih. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up kali ini. Bicara mengenai kebutuhan soal produk-produk muslim lah, khususnya di Indonesia gitu. Marketnya tuh sebenarnya apa sih, berapa besar potensinya Mas Adi? Kalau kita bilang terkait produk-produk khususnya mengincar market muslim ya Mas Mbak ya gitu. Kita percaya potensinya besar banget karena seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia sendiri kan mayoritas muslim ya. Jadi potensinya besar banget, dan kalau kita lihat lagi sekarang seperti di sosial media gitu, kayak orang-orang yang menjadikan halal itu sebagai lifestyle itu udah makin banyak. Jadi kita percaya potensinya ini sebenarnya besar banget Mas. Oh, oke. Jadi produsen, reseller, produk-produk muslim juga tentunya banyak. Nah, ada nggak kendala misalnya dari produsen untuk mencari reseller yang ideal, atau mungkin Anda melihat sebaliknya dari reseller untuk mencari produsen yang ideal, bagaimana? Sebenarnya kendalanya ada di dua belah pihak ya gitu. Ketika kita ngomongin soal reseller gitu, apalagi ketika dengan pengalaman kita di Evermos sudah beberapa tahun ya, buat menjadikan orang yang tadinya belum bisa berjualan jadi bisa berjualan, itu kan butuh waktu ya gitu. Ketika emang dia mulai datang mungkin belum punya kemampuan berjualan, sampai dia akhirnya bisa berjualan. Nah, kalau produsen itu, atau kita nyebutnya biasanya brand partner kita ya, brand partner kita mau mencari sendiri di pasaran, itu akan sangat tricky. Karena yang pertama akan butuh modal yang tidak sedikit, yang kedua akan butuh waktu yang cukup lama buat ngebangun capability resellernya. Sementara kalau di kita, istilahnya itu kita sudah menyediakan gitu. Kita sudah merekrut orang-orangnya, kita sudah menjadikan mereka bisa berjualan. Jadi brand itu tinggal datang, di-connect dengan orang-orang yang bisa berjualan, jadi jauh lebih mudah. Begitupun dengan reseller ya Mas Mbak ya. Ketika kita ngomongin reseller mencari brand gitu, kalau dia datang sebagai seorang individu, tentunya ketika datang ke brand, mungkin dia tidak bisa mendapatkan harga yang memang benar-benar bagus. Dan dia juga nggak tahu kualitas brandnya seperti apa. Tapi kita mengkurasi brandnya, jadi kita mempertemukan resellernya dengan brand-brand yang sudah kita kurasi, baik kualitasnya, harganya juga karena kita deal-dealannya sebagai platform, harganya juga lebih bagus. Jadi kita mencoba menyelesaikan masalah dari kedua belah sisi, baik dari produsen maupun dari resellernya itu sendiri, Mas Mbak. Oke, artinya itu adalah solusi-solusi yang ditawarkan oleh Evermos gitu ya. Sejauh ini feedback dari reseller ataupun mungkin produsen seperti apa, Mas Adi? Alhamdulillah feedbacknya sejauh ini cukup bagus ya gitu, karena kan menjual melalui reseller tentunya berbeda dengan menjual melalui direct channel ya, seperti kita ketahui mungkin melalui e-commerce dan sebagainya macamnya. Dengan adanya channel reseller ini, brand-brand itu bisa merich kepada calon-calon customer yang tadinya mungkin mereka nggak bisa merich. Kan mungkin perlu kita akui belum semua orang di Indonesia ini mungkin sudah melek teknologi gitu Mas ya. Jadi kan ada orang-orang yang emang, kita mungkin ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin kita yang sekarang sudah fasih berbelanja online, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu itu kita masih ragu kalau berbelanja online, takut tertipu, mungkin takut kualitasnya tidak sesuai. Sementara dengan adanya reseller, orang-orang yang tadinya tidak berbelanja secara online ini, mereka percaya bahwa kualitasnya terjamin. Kenapa? Karena biasanya resellernya mereka kenal gitu. Apalagi kalau kita juga salah satu fokus kita itu reseller kita woman empowerment ya, makanya reseller kita banyaknya ibu-ibu gitu misalkan gitu. Ibu-ibu biasanya kan punya komunitas, ada komunitas arisan, komunitas mungkin di kantornya. Jadi ini sangat memudahkan buat mereka. Dan tentunya buat konsumen, feedbacknya juga sangat bagus. Kenapa? Karena kalau mereka beli langsung sendiri kan biasanya mereka mungkin kebingungan mencari sendiri ya kalau barang-barang yang spesifik. Misalkan mau mencari produk herbal atau misalkan madu gitu. Madu apa yang hasilnya seperti apa itu akan sulit kalau nyari sendiri. Sementara kalau lewat reseller itu kan jadi kayak konsultatif selling ya. Kita bisa bilang kita punya problem apa, reseller kita berusaha mencarikan solusinya. Seperti itu. Solusi itu juga lah yang ditangkap oleh Evermos. Seperti itu ya. Baik. Lantas seperti apa cara kerja Evermos untuk mempertemukan reseller dan produsen produk muslim? Oke, jadi pada dasarnya kita membuat ini sangat simpel. Jadi kita membuat seperti sebuah marketplace, di mana ketika reseller kita bergabung, dia bisa langsung berjualan dengan ribuan produk-produk yang ada di dalam sistem kita. Cuma tentunya apa yang membedakan kita dengan e-commerce? Kalau e-commerce kan orang datang dan untuk membeli barang gitu ya langsung ya gitu. Sementara kalau kita dengan konsep kita reseller dan social commerce, ketika mereka datang ke kita, mereka nggak cuma mendapatkan akses ke barang-barang, tapi mereka juga mendapatkan akses untuk pelatihan, gimana caranya berjualan, ada juga beberapa life skill gitu. Jadi ketika bergabung itu nilai plusnya tidak hanya mereka bisa berjualan Mas Mbak, tapi mereka juga mendapatkan
upgrade capability. Itu yang coba kita bangun gitu, dimana nggak cuman nyari untung lah ya istilahnya, tapi gimana kita bisa memberikan social impact, dimana kita membuat orang-orang tadinya mungkin nggak bisa berjualan, belum punya pendapatan, jadi mereka bisa berjualan. Ada social impact-nya, tapi juga sambil berbisnis, begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti produknya apa saja, dan juga ya namanya bisnis tentu harus tetap profit gitu ya. Betul, gimana cara Evermost mendapatkan profit ataupun profitabilitasnya. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan, dan bersama kami akan segera kembali. Masih bersama pemirsa, bersama Mas Adi Purwanto yang merupakan VP dari Evermost, sebuah startup yang mempertemukan produsen brand produk muslim dengan reseller. Baik, ini kalau kita bicara mengenai namanya sendiri, kenapa namanya Evermost? Apakah ini singkatan? Dan sejauh ini produknya apa saja yang dijual? Oke, betul Mas. Evermost sendiri singkatan. Jadi ketika kita didirikan, kita fokusnya dengan nama singkatan dari Everyday Need for Every Muslim sebenarnya. Jadi emang produk-produk yang emang tadi ya, karena kita mengincar muslim market ya. Dan kalau kita bilang produknya, produk kita luas sekali. Mungkin nanti kalau ada waktu Mas Mbak bisa cek juga di aplikasi kami di Evermost gitu. Kita banyak, mulai dari pakaian, bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya juga kita banyak banget, macam-macam. Paling banyak diminati oleh reseller biasanya apa? Pakaian kali ya? Sebenarnya beda-beda tergantung persona resellernya ya Mbak ya. Ketika kita ngomongin ibu-ibu mungkin mereka tertarik ke pakaian, tapi kalau kadang-kadang ibu-ibu beda range usia, beda wilayah, tertariknya beda lagi. Jadi emang justru disitulah kekuatan platform kita gitu. Tadi kan ketika kita sebelumnya kita berbicara mengenai mempertemukan antara produsen dan resellernya. Nah, di platform kita juga dengan teknologi kita melakukan matchmaking gitu. Jadi barang apa yang paling cocok buat dijual dan reseller mana yang cocok menjualnya. Ada pakaian, ada madu, begitu ya, ada berbagai macam hal. Kalau penasaran bisa kunjungi langsung ya. Oke, lantas seberapa banyak produsen yang sudah join? Oke, kalau dari total produsen atau kita nyebutnya brand partner kita itu sebenarnya sekarang udah lebih dari 6.000 ya Mbak ya. Itu udah cukup banyak sebenarnya. Oke, resellernya udah berapa banyak? Reseller kita yang terdaftar tuh ada sekitar hampir 1 juta Mas. Gitu. Oke, banyak juga ya. Ini ini juga bisa menjadi sumber pendapatan juga untuk reseller sendiri dan juga untuk produsen sebetulnya ya. Oke, berarti sekalian juga platform e-commerce-nya juga ada di Evermost ya? Iya betul, di aplikasi yang tadi. sama. Betul. Oke, baik. Lalu model bisnisnya seperti apa? Bagaimana Evermost sendiri mencari cuan dan juga membiayai dirinya sendiri sebagai entitas bisnis nih, Mas? Betul Mas, menarik sekali ya kita menyebutkan entitas bisnis gitu ya. Karena benar kita, walaupun tadi di awal kita menyebutkan social impact, gitu, kita kan di Indonesia kita sebenarnya entitas bisnis ya. Gitu. Tadi yang dari pertama ketika kita ngomong layanan kita itu sebenarnya banyak Mas. Tentunya yang pertama tadi ketika kita berbicara soal reseller, tentunya dari setiap penjualan itu juga kita mempunyai margin, itu yang pertama. Tapi nggak cuma dari sana tentunya gitu. Kita kan tadi kita bekerja dengan reseller, dengan brand partner kita gitu. Kita punya banyak sekali layanan yang sebenarnya ngebantu mereka, nggak cuma mengkonekkan brand dengan reseller, tapi kita start dari sana, lalu kita lihat sebenarnya para produsen atau brand-brand ini punya masalah apa lagi sih gitu, apalagi yang bisa kita bantu gitu. Nah, service kita itu banyak banget Mas, kalau dijabarin di sini mungkin agak panjang ya. Gitu. Cuma jadi kita punya sekali revenue stream sebenarnya. Gitu. Nah, sudah profit dan Evermost sudah berdiri sejak kapan dan sejauh ini profitabilitasnya bagaimana perkembangannya? Kita udah cukup lama ya, dari sekitar 2018 akhir gitu. Alhamdulillah keuangan kami sangat bagus untuk saat ini. Jadi sudah profit ya? Atau sedang mengejar target profit? Ya tentunya sebagai perusahaan tentunya kita ngomongnya masalah profitability ya. Gitu. Nah dengan tadinya kita gimana Mbak? Maaf. Sebagai sebuah startup tantangan terbesarnya itu mungkin dari segi apa sih selain masalah produsen dan reseller tadi, lebih ke startupnya sendiri nih, apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya itu salah satunya gimana caranya kita bisa adaptasi dengan cepat dengan perkembangan market ya Mbak ya. Seperti kan ketika dulu di tahun 2020 kita tahu banyak orang yang shifting ke belanja online gitu. Gimana caranya kita mengedukasi reseller kita buat bisa menangkap momen itu gitu. Terus juga kan tantangan kita juga tantangan yang brand partner kita kan punya banyak tantangan. Jadi gimana caranya kita tadi melihat ada potensi apa lagi yang bisa kita kolaborasikan
Dan itu bisa ngebantu buat dari sisi brand partner kita dan juga mendatangkan revenue bagi kita juga, Mbak. Tantangannya adaptability sebenarnya. Baik, saya tertarik untuk membahas bagaimana sebenarnya tim Evermost melakukan kurasi. Karena gini, kalau ngomongin soal produk yang ingin dijual gitu ya, parfum lokal kan sekarang banyak ya. Tapi kan ngomongin soal kandungan parfumnya sendiri kan ada kandungan alkoholnya gitu. Ataupun misalnya dari desain sebuah baju deh macem-macem kan. Ada yang kemudian desainnya minimalis ataupun gambarnya yang gimana gitu ya. Nah ini proses kurasi gimana tuh? Karena kan brandnya banyak dan juga produknya juga banyak banget gitu. Dan menggunakan ini ya Muslim gitu, produknya betul. Muslim gitu. Betul. Yang pertama itu ada 2 faktor penting di sini, Mas dan Mbak ya. Yang pertama kan kita sebagai startup yang mengincar Muslim market, sebenarnya kita punya yang namanya Dewan Penasihat Syariah. Jadi ada ustadz yang mengendap sebagai Dewan Penasihat Syariah kita. Beliau-beliau ini yang memberikan kepada kita rambu-rambu terkait apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Karena kan tadi Mas ngomongin parfum, misalkan tadi ngomongin masalah pakaian, udah ada rambu-rambunya gitu. Udah ada rambu-rambunya. Ketika yang ditampilkan dalam aplikasi mungkin yang lebih modest harus nutup aurat misalkan gitu. Terus ada rambu-rambunya. Baik. Nah, cuman tadi ada platformnya juga. Jadi platform secara teknologi juga ngebantu kita ngelakuin kurasi nih, Mas dan Mbak. Target jangka pendek mungkin sampai akhir tahun atau tahun depan? Yang seperti tadi, kita masih fokus banget gimana caranya kita bisa ngebantu user kita. Baik secara reseller, kita mendatangkan reseller. Gimana caranya reseller ini makin cuan. Karena makin cuan reseller, kita semakin cuan juga gitu ya. Amin, juga amin. caranya brand yang kita kerjasama dengan kita juga makin untung gitu. Kita banyak fokus ke user saat ini. Baik, oke. Mas Adi, terima kasih ya sudah bergabung sama kami di Kreatif. Sukses untuk Anda, sehat selalu, dan juga salam untuk teman-teman di Evermost. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Kita beralih ke update pembukaan perdagangan pemirsa, di mana pukul 9:27 indeks harga saham gabungan tampaknya masih bergerak di teritori positif, melanjutkan penguatan yang berlangsung pada 27 menit yang lalu. Tepat pukul 9 tadi, IHSG saat ini 7.653 naik 0,36% pemirsa, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke 15.479. Baik, tabnya sejauh ini ada PT RO, kemudian Brand, Pani, ABMM, BRPT, Cuan Games, BCAP, SSIA, dan Wika. Tapluzes, SMRA, PSAB, MDKA, Gula, kemudian CTRA, Inet, KLBF, TSPC, Meja, dan ICBP. Itu dia ya, Brand dan PT RO masih mendominasi penguatan pemirsa. Pemirsa, ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten. Ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Ya, scan QR Code yang terdera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya, hari ini 30 Agustus adalah hari terakhir Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Itu dia pemirsa ya, ini hari terakhir, jangan lewatkan kesempatan, masih banyak emiten yang akan public expose. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Ya, dan tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Yogi Adrian. Dan saya Prisa Somodatu, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Sampai jumpa. Sampai jumpa.